Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 2 dari kelas 12A dengan saya Lazara Hasna Maulani dan rekan saya Bagja Rahmat Maulana dan Burhanuddin Rabani akan mempresentasikan pelajaran sejarah peradaban Islam mengenai Arab pra-Islam. Langsung saja kepada pemateri pertama, kepada Bagja dipersilahkan. Bangsa Arab sebelum Islam. Nama Arab menurut Hashim Athia, kata Arab mempunyai arti yang sama dengan Abraha dari Ibrani yang berarti gelap, seasal dengan Abhar yang berarti rahlah atau pengembara, karena orang-orang Baduy adalah bangsa pengembara yang nomaden. 2. Theodor Noldeke, orientalis Jerman. Arab berarti gurun pasir karena tanah semenanjung itu terdiri atas gurun pasir. 3. Nauruzaman Sidik, dinamakan Arab karena sebagian tanahnya terdiri atas gurun dan kehidupan mangsanya nomaden. Selanjutnya pembagian bahasa Arab. Menurut batas teritorial dibagi menjadi 2, penduduk kota atau al-hadoroh dan penduduk pedalaman. Sistem sosial masyarakat Arab. 1. Sububiah, kekabilahan berdasarkan nasab. 2. Kabilah bagi masyarakat Baduy, ikatan keluarga dan politik. 3. Kabilah yang dipimpin oleh anggota yang paling tua. 4. Asyabiyah, Qobaliyah, solidaritas kesukuan. 5. Dalam masyarakat teman dan benturan antar suku sering terjadi yang disebabkan oleh perebutan sumber air dan pangan. Menurut bangsa Arab, kebiasaan buruk seperti meminum khamar, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Mereka juga menempatkan perempuan sebagai pada kedudukan yang sangat rendah, dipandang ibarat binatang peliharaan, tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan. Tradisi terburuk dari masyarakat Arab adalah mengubur anak perempuan secara hidup-hidup karena mereka merasa malu dan terhina apabila istrinya melahirkan anak perempuan. Sistem perbudakan yang mana para majikan memiliki kebebasan menyiksa memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual dan dibunuh. Terima kasih kepada Bagja. Selanjutnya kepada Burhan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada watak bangsa Arab. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah atau bodoh. Nah, di sini masyarakat Arab ini bukan bodoh dalam ilmu pengetahuan, namun kondisi alam yang kurang berbelas kasih menjadikan masyarakat Arab saat itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Kemudian, watak bangsa Arab ini terbagi kepada 2. Yang pertama, watak negatif, kemudian yang kedua, watak positif. Watak negatif ini diantaranya ialah yang pertama, sulit bersatu, kemudian gemar berperang, kemudian kejam, lalu pembalas dendam, angkuh dan sombong, dan pemabuk, juga pejudi. Kemudian ada watak positif. Nah, watak positif ini diantaranya yang pertama ialah dermawan, kemudian keberanian dan sikap patriotisme, lalu sabar dalam memikul derita hidup, kemudian setia dan juga jujur, dan yang terakhir tulus. Kemudian sistem pemerintahan dalam Arab sebelum Islam. Beberapa kabilah yang pernah menguasai Arab diantaranya ada Amalikoh, Jurhum, Huja'ah, dan Quraisy. Quraisy ini dipimpin oleh Qusay yang berebut kembali kekuasaan Arab dari tangan Huja'ah dengan melakukan berbagai penataan. Kemudian Quraisy ini mendirikan Darun Nadwa, yaitu tempat untuk berdiskusi, kemudian membentuk juga dan membagikan kekuasaan menjadi 4 departemen. Yang pertama ada Darun Nadwa. Darun Nadwa ini ialah bangunan yang didirikan oleh Bani Quraisy di Mekah sebagai tempat pertemuan para petinggi dan orang tua pra-Islam.
Kemudian yang kedua ada rifadoh. Rifadoh merupakan jabatan untuk orang yang mengurusi makanan di Hijaz. Kemudian ada sikoyah. Sikoyah ini ialah unit atau fungsi yang bertugas menyediakan kebutuhan air minum di Mekah untuk penduduk Mekah itu sendiri ataupun untuk persediaan bagi para jamaah haji. Dan yang terakhir ada hijabah. Hijabah ini ialah sebuah lembaga yang bertugas memberikan pengawalan kepada khalifah atau pemimpin di sana. Nah, dalam sistem pemerintahan Arab pra-Islam, menjelang Islam datang, Quraisy dipimpin oleh Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW, dengan membangun sistem pemerintahan oligarki, yaitu pemerintahan bersama. Nah, oleh Abdul Muthalib itu dibentuklah 10 departemen pemerintahan. Yang pertama ada hijabah, yaitu masalah agama dan kunci Ka'bah. Kemudian yang kedua ada sikoyah, masalah air untuk penduduk Makkah dan peziarah. Kemudian yang ketiga diat, masalah peradilan. Yang keempat hoinama, yaitu balai musyawarah dan persidangan. Kemudian yang kelima hozina, yaitu administrasi pembendaharaan. Yang keenam ajlam, yaitu mengurusi ramalan pendapat dewa-dewa. Yang ketujuh sifaroh, yaitu untuk urusan diplomatik dan hubungan luar negeri. Yang kedelapan ada liwa, yaitu ketentraman dan kehormatan panji-panji. Yang kesembilan ada rifadoh, yaitu keuangan negara ataupun pajak. Dan yang ke-10 ada nadwah, yaitu fungsinya untuk persidangan majelis negara. Nah, dalam sistem pemerintahan Arab pra-Islam juga ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik bangsa Arab. Yang pertama ada Kekaisaran Nasrani di Bizantium, kemudian yang kedua Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, yang ketiga ada dinasti Himyar yang berkuasa di Arab Selatan. Nah, Kekaisaran Bizantium dan Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi masa klasik. Dan juga Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasania. Ibu kota Persia itu adalah Al-Madinain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azahra. Selanjutnya ada kondisi ekonomi bangsa Arab. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, petani, dan peternak. Peternakan pun menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy untuk dikonsumsi daging dan susu, serta dimanfaatkan bulunya untuk pakaian dan kemahnya. Adapun masyarakat perkotaan seperti Thaif, Yaman, Madinah, Najd, dan Khoibar, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian dan perniagaan. Di sini ada bagan mengenai kondisi ekonomi bangsa Arab, di mana perdagangan atau perniagaan menjadi mayoritas mata pencaharian suku Quraisy, dan peternakan mereka ada yang milik sendiri dan milik orang lain. Hasil peternakannya ada yang dikonsumsi sendiri dan dimanfaatkan untuk dijual. Selanjutnya ada kepercayaan. Banyak kepercayaan yang ada di Arab sebelum datangnya Islam, di antaranya yaitu menyembah berhala, kepercayaan Hanif, kepercayaan kepada benda-benda langit, dan lain-lain. Menyembah berhala juga adalah kepercayaan nenek moyang mereka yang paling dominan. Ka'bah pun merupakan pusat keagamaan, pusat ziarah bagi masyarakat Mekah dan masyarakat Arab penyembah berhala yang lain. Menjelang datangnya Islam, Ka'bah dikelilingi kurang lebih 350 berhala yang sekaligus menggambarkan banyaknya suku di Jazirah Arab. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.